Tuhan telah menebus setiap kami yang ada di sini. Kami rindu pagi hari ini membawa hati kami lebih dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Karena kasih yang terindah itu dan hati yang mulia itu hanya kita temukan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nanti langsung ditutup ibadahnya. Karya terbesar Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak-anak, sama-sama kita katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukalah bumi. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari kita pejamkan mata kita. Kita kenang kembali Dia di kayu salib. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati.
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur di hadirat-Mu. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Aku mohon kemurahan Tuhan terus bekerja. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Kau sangat peduli dengan kami. Engkau mati bukan hanya buat orang Kristen, bukan buat hanya orang Katolik. Engkau mati bagi semua orang di dunia ini. Dan kami tahu pengorbanan-Mu di kayu salib menggantikan dosa kami. Dan kami tahu melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib, tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri. Tapi dengan darah Kristus semua terwakili di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, berikan pengertian dan wahyu pada hari ini. Ketika kami mendengar firman Tuhan, firman itu benih ajaib. Ketika kami terima, Roh Kudus akan bekerja di dalamnya. Nambah doa, kuduskan semua tempat ini dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan para malaikat Tuhan ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang hadir Tuhan. Dan kami sambut firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk semua, lihat kanan kiri, katakan kamu hebat hari ini. Sambil jabat tangan, silakan. Katakan kamu hebat pagi ini. Oke. Silakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memperingati Paskah bersama keluarga besar SMKS Cahaya Harapan dan pengumuman lulusan. Berbahagialah yang lulus dan bersedihlah dan menderitalah kau yang tidak lulus. Semua orang akan ketar-ketir mendengar pengumuman itu. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Paskah. Paskah itu apa sih sebenarnya? Paskah itu artinya Pesak. Dalam perjanjian lama itu keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan ditandai apa? Pengorbanan darah anak domba. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa berkata begini, potong domba, saputkan ke ambang pintu, malam ini malaikat maut akan berjalan. Ketika malaikat maut akan berjalan, orang-orang di rumah itu yang tidak ada tanda darah, semua anak sulungnya mati. Apa yang dikatakan firman Tuhan, Musa lakukan. Dan apa yang terjadi di dalamnya? Malam itu ada jerit tangis yang luar biasa. Seluruh bangsa Israel, tidak ada satupun yang meninggal anak sulungnya. Tapi orang Mesir semua mati anak sulungnya. Dan termasuk anak sulung Raja Firaun. Singkat cerita, bangsa Israel bisa keluar hari itu juga. Dan darah itu membuat mereka selamat. Perjanjian baru pengorbanan Kristus Yesus digenapi melalui Dia disalibkan. Darah tercurah, ketika darah tercurah, orang melihat darah itu dan percaya pada pengorbanan Kristus, maut sudah dikalahkan dan orang tidak akan mati selama-lamanya. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Perjanjian lama, barang siapa rumahnya yang ada ambang pintu dibasuh oleh darah domba, tidak ada malaikat maut kematian ada dalam rumah itu. Perjanjian baru digenapi pengorbanan Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Darah Yesus tercurah bagi kita. Ketika darah Yesus tercurah bagi semua orang, maka Alkitab, lihatlah anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Kristus bukan hanya untuk orang Kristen, orang Katolik. Kristus bagi semua orang. Orang Islam, orang Buddha, orang ateis. Barang siapa percaya kepada Kristus, darah anak domba itu akan ada dalam diri orang itu. Dan orang itu terlewat dari namanya malaikat kematian. Saudara-saudara, Paskah itu pengorbanan terbesar. Didahului dengan namanya Jumat Agung.
Kita akan berbicara yang pertama yang bakal kita pelajari. Setan tidak tahu rencana Allah. Dan setan tidak tahu rencana Allah. Seandainya setan tahu rencana Allah, tentunya setan tidak menyalibkan Kristus sebagai manusia. Dan setan juga tidak tahu rencana seseorang yang tinggal dalam diri Kristus. Setan tidak tahu membaca pikiran orang yang sudah ada dalam Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Tolong tampilkan 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah sediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini Pak, seandainya setan tahu, setan tidak akan menyalibkan Kristus sebagai manusia. Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi firman menjadi daging. Firman menjadi daging namanya Kristus. Dan firman menjadi daging itu mati digantung di kayu salib menggantikan dosa kita. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang bisa menghapus dosanya sendiri. Tidak ada orang dalam dunia ini yang menghapus dosanya dengan amal baiknya. Tidak ada. Seandainya orang yang bisa beramal baik, tentulah orang yang kaya. Karena bagi orang yang kaya amal baik itu gampang, bagi orang miskin betapa susahnya. Jadi tidak ada satupun orang dalam dunia ini dengan perbuatan baiknya bisa menghapus dosanya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ayat 18, silakan ditampilkan ayat 18. 1 Korintus pasal kedua ayat 18. Ayat pasal pertama ayat 18. Perhatikan dengan baik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang luar sana, mereka berkata, salib itu satu kebodohan. Salib itu satu kekalahan. Dan setan berkata, ketika Kristus disalib, pasti kalah. Pasti selesai semua. Tidak ada yang bisa menolong manusia. Justru ketika disalib, itulah letak kemenangannya. Makanya Alkitab tadi berkata, seandainya setan tahu rencana Allah, maka tentunya dia tidak menyalibkan Kristus sebagai manusia. Karena setan tidak tahu rencana Allah, justru setan menyalibkan Kristus. Justru digantung di atas kayu salib itulah letak kemenangan terbesar. Ada namanya penebusan. Ada namanya harga yang dibayar. Dosamu, dosaku ditebus olehnya. Ada pergantian yang semestinya kita masuk neraka digantikan oleh darah Yesus Kristus. Yang semestinya hidup kita dalam kutuk, kutuk digantikan di dalam Kristus Yesus di atas kayu salib. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang di atas kayu salib. Itu lambang dosa, itu lambang kutuk. Kutukmu, kutukku, dosamu, dosaku di atas kayu salib sudah digantikan Kristus. Dan saya ingin beritahu, tidak ada seorang apapun dalam dunia ini yang bisa menghapus dosanya sendiri. Dengan amal baikkah, dengan pengorbanankah, dengan apapun yang dia miliki, tidak ada yang bisa. Makanya Alkitab berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa disebut kekuatan Allah? Disitulah kita ditebus. Disitulah kita diambil oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, dia ada dalam lindungan Tuhan. Dengar dengan baik. Orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, setan tidak akan bisa menjamah orang itu. Orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh tidak akan mempan santet tenung apapun orang buat. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, walaupun dia rajin ke gereja, tapi hidupnya tidak benar dengan Tuhan, maka orang itu gampang kena santet.
Bapak, Ibu, Saudara, bapak saya seorang petenung, seorang peramal. Saya lahir dari Jawa Timur, Kota Malang. Saya bukan orang Kristen. Orang mengira saya kawin dengan Susana Cion ini, pikir saya masuk Kristen. Bukan. Sebelum saya menikah, saya sudah Kristen. Karena saya berjumpa dengan Tuhan tahun 94. Saya anti Kristen. Saya anti gereja. Saya tidak suka orang namanya orang Kristen. Saya didik dari kecil, orang tidak menyukai namanya kekristenan. Tapi Kristus yang mati bagi semua orang yang agama saya lama, dia datang kepada saya, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan selamat. Saya pikir gampang kali, hanya tinggal percaya aku akan selamat. Bukankah agamaku berkata, aku harus berbuat baik, engkau harus beramal, engkau harus berbuat ini, berbuat itu, baru kau selamat. Tapi Kristus secara adikodrati, dia jumpai dalam hidup saya, itu mengubah saya. Dan kekristenan bukan agama, kekristenan adalah cara hidup kita bersama Tuhan. Disitulah saya betul-betul bertobat. Ketika saya bertobat, tidak gampang saya jadi orang Kristen. Saya dimusuhin bapak saya. Ketika dimusuhin bapak saya, semua muridnya tidak suka dengan saya. Karena bapak saya itu bukan dukun yang main-main. Dia bisa menghilang, dia bisa jadi 1000, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa hidup dalam api, dia bisa membangkitkan orang mati. Tetangga saya orang Kristen yang setengah-setengah, saya masih ingat orangnya masih hidup hari ini. Dia sudah mati waktu itu masih SD. Dia mati di tepi sungai yang begitu angker sekali. Dibawa pulang, dihidupkan kembali, hidup dia. Dan saya kagum lihat perbuatan-perbuatan setan yang begitu ajaib sekali. Tetapi setelah saya percaya pada Kristus, itu semua sihir, itu semua penipu, itu semua pendusta, supaya orang-orang percaya terkesima dengan apa yang setan kerjakan. Tetapi setelah saya percaya pada Yesus, Yesus lebih besar, dia maha kuasa, lebih daripada kuasa yang dimiliki setan. Dan apa yang terjadi? Dengar dengan baik. Selama saya pelayanan ini, saya berhadapan dengan beberapa dukun. Tahun 95 saya masuk pedalaman Kalbar. Saya diberhadapkan beberapa dukun. Saya sempat ditenung, sempat disantet, sempat dikirim apa-apa, satu pun tidak mempan. Di Jakarta ada 3 orang dukun. Saya katakan, saya buktikan ayat ini. Kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Tolong tampilkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang yang lahir dari Allah, orang yang sungguh-sungguh kepada Kristus, perhatikan, Tuhan melindungi orang itu. Perhatikan ayat ini. Si jahat, iblis, setan, apapun bentuknya, tidak dapat menjamahmu. Satu kali ada seorang dukun di Jakarta. Dukun perempuan, orang asli dari Singkawang. Prakteknya cukup besar sekali. Ketika satu kali anaknya datang kepada saya, Om, mama saya kerasukan, tolong datang ke rumah saya. Waktu saya datang ke rumahnya, saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu. Langsung dia jatuh seperti ular. Setelah saya usir setannya, dia sadar. Dia cerita, kamu tahu nggak? Saya pernah santet kamu 5 tahun lalu. Ketika saya santet kamu, padahal aku tidak suka lihat kamu. Karena yang aku lihat dalam diri kamu, ada saya cahaya putih yang selalu melindungi kamu. Ketika saya santet kamu, tidak mempan, meleset, kena kakak tingkatmu. Itu memang betul. Kakak tingkat saya sampai berak-berak mencret-mencret selama 2 minggu, Pak. Kena santet itu. Padahal dia seorang hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan bisa kena santet? Hidupnya tidak benar. Selama engkau hidupmu benar dan tidak pernah berbuat kesalahan, maka setan tidak akan bisa menjamahmu. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang kerasukan setan? Karena hatinya terbuka oleh setan. Hatinya terbuka buat kejahatan. Tapi Alkitab berkata, orang yang sungguh-sungguh tidak bisa disentuh tenung santet, sehebat apapun dukun dalam dunia tidak akan bisa menyentuhmu. Sehingga dukun itu bertobat. Ada 3 dukun bertobat di Jakarta. Betul-betul nyantet saya. Dia tidak bisa mempan. Karena apa? Bukan aku yang dilawan, tapi Kristus yang ada dalam diriku yang dilawan.
Katakan, ikuti kata-kata saya. Yesus Kristus ada di dalam hati saya. Ketika Yesus Kristus ada dalam hati saya, setan tidak bisa menjamah saya dan tidak bisa membaca pikiran saya. Kenapa orang-orang pergi ke dukun dan dukun bisa membaca pikirannya? Karena itu ada celahnya. Hatinya ada celah. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu penuh kewaspadaan. Engkau tidak bisa melangkahkan ke tempat sihir. Engkau tidak bisa melangkahkan ke tempat dukun. Ketika engkau pergi ke dukun, dengar Bapak Ibu, dengar baik, saya anak dukun, saya calon dukun juga. Ketika engkau sakit jantung, engkau pergi ke dukun, jantungmu sembuh. Tapi 1 tahun kemudian diganti tumor. Pergi lagi ke dukun, tumormu sembuh, diganti sakit paru-paru. Paru-paru sembuh, pergi lagi, diganti sakit kandas kudis. Sakit kandas kudis sembuh lagi, diganti kecelakaan. Kecelakaan selesai, pergi ke dukun, minta perlindungan, diganti apa lagi? Kesusahan ekonomi, murat-marit, kawin cerai yang ada. Jangan pernah melangkahkan kakimu. Kalau engkau pergi ke situ, engkau bukan kena berkat, tapi kutuk yang menerima dirimu sampai 7 turunan, itu kutuk akan berjalan. Makanya kematian Kristus di kayu salib, engkau harus percayai. Salib bagi kita adalah kekuatan. Salib bagi kita adalah penghiburan. Salib bagi kita adalah kemenangan. Kemenangan itu saat terjadi darah tercurah. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah Kristus dicurahkan tidak ada pengampunan. Saya dulunya tidak percaya, Pak. Saya menolak itu. Karena pada prinsipnya saya harus berbuat baik. Saya harus lakukan terbaik supaya bisa menghapus dosa saya. Itu semua aku lakukan. Semua aku buat. Tapi semua sia-sia. Karena Alkitab mengatakan perbuatan baik manusia seperti kain lap, kain kotor. Tidak ada gunanya. Tetapi kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus harus berbuat baik. Kemenangan terjadi saat darah tercurah. Mari kita lihat Filipi pasal 2. Kenapa saya baca? Bapak Ibu harus mengerti tentang kebenaran firman. Ketika Bapak Ibu mengerti kebenaran firman, firman itulah yang akan membebaskanmu. Firman itulah yang akan menghiburmu hari ini. Filipi pasal 2 ayat keempat sampai 11. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sehingga sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati ketika salib. Ada orang berkata, Tuhan kok mati? Yang mati manusianya namanya Yesus, Pak. Tuhannya tidak bisa mati. Sama dengan dirimu. Engkau tua mati, yang mati tubuhmu. Tubuhmu mati dibawa ke kuburan, tapi rohmu tetap hidup. Tuhan tetap hidup. Yang mati tubuhnya. Tubuhnya mati, dikuburkan. Tubuhmu juga mati, dikuburkan. Ketika Kristus mati dikuburkan dan dia bangkit dari orang mati, tubuhmu juga akan mengalami kebangkitan. Ada orang berkata begini, kita mati seperti asuk mati. Itu kesalahan terbesar. Kematian adalah bagian hidup sebenarnya. Kita sedang menuju kehidupan yang sebenarnya. Itu namanya kematian. Rohmu tidak bisa mati, tubuhmu mati, jiwamu mati. Jiwa itu apa isinya? Pikiran, perasaan, kemauan. Kemauanmu mati. Orang mati tidak punya kemauan. Adakah orang mati sudah dibaring di peti mati, tolong aku minta tempuyak? Nggak ada. Adakah orang mati berkata, sayang bayarkan dulu utangku di CU situ? Nggak ada.
mati dia berkata, "Nah, tolong, itu selingkuhan papa yang nomor 5 suruh datang minta maaf kepadaku." Nggak ada, Pak. Orang mati tidak mau punya kemauan apa-apa. Orang mati tidak punya keinginan apa-apa. Kristus mati, tubuhnya yang mati, rohnya tetap hidup. Perhatikan dengan baik. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan diri taat sama mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengawurkan kepada nama di atas segala nama. Supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dengan namanya Yesus Kristus. Makanya kalau engkau sedang kepepet, terjepit, panggil nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami kesusahan yang begitu nggak ada jalan keluar, panggil, buktikan Yesus itu benar atau tidak. Yesus itu hidup atau tidak. Kristus mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan dia Tuhan yang mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Berapa banyak tokoh agama yang berkata, "Percaya kepadaku, ikut aku masuk ke surga." Tapi Kristus, dia berkata, dia yang datang dari surga dan mati buat kita, dia bangkit dari antara orang mati. Semua tokoh agama dalam dunia ini mati, Pak. Sebut saja namanya. Agama apa? Semua mati. Tapi dia tidak ada satupun yang bangkit. Kebangkitan Kristus bukannya tertulis dalam Alkitab, tertulis dalam manuskrip sejarah-sejarah di luar kekristenan. Sejarah Roma membuktikan Kristus di atas kayu salib. Sejarah Roma membuktikan Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Dan apa yang terjadi? Kristus bangkit dari antara orang mati. Buddha mati, Muhammad mati, Maria mati, Konghucu mati. Semua mati, tidak ada yang bangkit. Yang bangkit 3 hari kemudian namanya Kristus. Membuktikan dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kenapa kita menyembah Tuhan yang mati? Kenapa kita percaya orang-orang yang tidak mengatakan Tuhannya hidup? Percayalah kepada Kristus, Tuhan yang hidup, yang menjamin masa depanmu, yang menjamin keselamatanmu. Aku alami sendiri, Pak, Kristus itu. Dulu yang ku benci, sekarang ku percayai. Aku tidak nyangka hidupku jadi seorang pendeta. Karena aku takut jadi pendeta dan tidak muak lihat pendeta. Kenapa saya muak lihat pendeta? Karena seorang pendeta pernah datang ke bapak saya, ingin cari namanya kesaktian, ingin cari namanya penglaris, supaya apa? Sawahnya yang jumlahnya 1 hektar bisa terjual dengan cepat. Pendeta datang ke dukun. Makanya saya lihat orang-orang Kristen, saya muak. Kalau banyak orang Kristen lari ke bapak saya. Saya tanya mama saya, "Itu siapa itu orang Cina itu?" "Itu orang Kristen, orang gereja itu." "Kenapa masuk ke sini?" "Itu pendeta." Bapak saya berkata, "Ada pendeta kemarin datang ke sini supaya sawahnya cepat dijual." Halo? Lihat kanan kirimu. Katakan, Yesus itu hidup. Dengar dengan baik, Pak. Mungkin kau dengar khotbah saya, telingamu panas. Lebih bagus panas sekarang daripada panasnya api neraka. Lebih panas engkau sekarang menolak aku daripada engkau 1 kali ditolak oleh Tuhan. Saya tidak takut memberitakan firman Allah di mana saja. Pernah saya mau dibunuh. Pernah saya mau dikejar-kejar orang. Tapi saya tidak takut karena apa? Kristus yang hidup, Allah yang hidup dan berkuasa. Itulah yang kita percayai. Kristus bagi semua orang. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Ini Bapak, Ibu, Saudara harus percaya. Engkau yang hari ini lemah, engkau yang hari ini merasa bimbang, engkau hari ini yang merasa takut, kembali kepada Kristus, Allah yang bangkit dari antara orang mati. Jangan percaya kepada batu, jangan percaya kepada Allah yang dibuat buatan tangan manusia. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah Allah yang bangkit dan mengalahkan maut. Sekarang dia hidup menunggu kita di surga. 1 Korintus pasal 15 ayat 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Ayat 18. Ayat 19, jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi ayat 20 mengatakan apa? Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini Pak yang harus kau percayai. Ketika saya pertama kali percaya pada Kristus, orang mengolok-olok saya. Ngolok-ngolok saya, kawan-kawan saya ngolok-ngolok saya. Rasanya sakit hati saya dengar itu. Dia ngolok-ngolok namanya Kristus Yesus. Dia bilang orang Kristen kalau mati dimasukkan kotak, kalau masuk kotak kamu nyetir kotak itu. Orang mati Kristen kalau mati kamu akan dimasukkan ke kotak dan akan digotong rame-rame dan kamu akan dibakar ke neraka. Saya diam saja karena saya belum mengerti Kristus, belum mengerti firman Allah. Justru kematian orang Kristen awal kehidupan yang sebenarnya. Alkitab berkata, kalau kamu mati dalam Kristus, kamu beroleh hidup yang kekal. Kalau kamu mati dalam Kristus, namamu tercatat dalam kehidupan yang kekal, dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, ada satu kesaksian tahun 80 menggegerkan Surabaya. Ada seorang mandor bangunan bernama Abdullah. Tiba-tiba dia mati. Mati, dimandikan, dan ditaruh di keranda mayat. Waktu ditaruh di keranda mayat, rohnya langsung dibawa oleh malaikat. Di alam sana Pak, di alam yang lain, dia lihat begitu banyak orang berjalan di jalan yang besar. Rame sekali jalan itu. Dia lihat wajah mereka tidak ada pengharapan. Wajah mereka pucat pasi penuh ketakutan. Dia akhirnya minggir dari jalan yang besar itu. Saya tidak mau ikut rombongan ini. Tapi dia lihat satu jalan yang kecil. Orangnya penuh sukacita. Mukanya dengan keadaan yang bersinar-sinar. Dia langsung pergi ke ikut jalan itu. Di satu pintu gerbang dia dicegat dua malaikat. Kamu mau kemana Abdullah? Aku mau masuk ke situ. Kamu tidak bisa. Loh, saya kan udah percaya kepada Tuhan saya. Saya sudah sembahyang setiap hari. Oh, kamu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Namamu belum tercatat dalam buku kehidupan. Kalau namamu sudah tercatat dalam buku kehidupan, kamu bisa masuk situ. Dia sempat mendengar orang menyanyi, Pak. Dia sempat mendengar orang memuji Tuhan. Seperti orang-orang di gereja. Dia semakin bingung. Akhirnya malaikat berkata, pulang. Pak, waktu mayatnya lagi disembayangin, tiba-tiba dia bangkit dari kematian dan bersin. Semua orang lari dipikir hantu. Karena orang Indonesia, kalau orang mati bangkit dipikir hantu. Dan orang Indonesia selalu berkata, orang mati jadi hantu. Pulang ke rumahnya minta dibikinkan makanan kesukaannya, pakasam, pakating, garuntang dan sebagainya. Nggak ada Pak itu Pak. Yang datang bukan orang mati, tapi setan yang menyerupai arwah orang mati. Sehingga cerita, si bapak ini bangun, dia jumpai istrinya. Mak, ada nggak tertulis dalam kitab kita kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Mamanya nggak tahu, aku juga nggak ngerti bahasanya. Mana aku tahu? Panggillah di toko agamanya. Pak, ada nggak ada kata-kata ini? Kalau namaku tertulis dalam kitab kehidupan, pokoknya seperti itu. Ada nggak? Nggak ada. Dia bingung. Dia sudah mati, dia bangkit, tapi nggak ada ketemu tulisan itu. 2 minggu kemudian ada seorang pendeta lewat ke depan rumahnya. Dia berkata begini, halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Saya dengar 2 minggu lalu mati Pak. Betul pendeta, saya mati. Saya ketemu orang-orang berjalan begitu banyak sekali menuju namanya alam maut.
Itu neraka. Tapi saya bertemu dengan jalan sempit, orangnya sedikit sukacita. Saya ketemu malaikat, dia berkata, dia bilang begini, kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pak Pendeta, ada nggak ayat itu Pak kira-kira Pak? Oh ada, itu dalam Alkitab saya. Itu dalam Alkitab saya itu ada. Maka pendeta itu mengatakan, dibukalah kitab Wahyu. Maka dibukalah kitab Wahyu. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu begini, lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya yang menyaplah bumi langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan dan kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pendeta, Pak, ini ayat dalam kitab saya. Itu Pak yang dikatakan malaikat Pak. Singkat cerita, orang itu jadi orang Kristen. 8 anggota keluarga jadi orang Kristen. Kenapa? Dia pernah mengalami namanya kematian Pak. Makanya jangan jual Yesus kepada yang lain. Sekarang ada banyak begitu orang murtad. Mereka tinggalkan Yesus demi uang, demi yang lain, demi jabatan yang lain dan sebagainya. Tapi dengar dengan baik, Kristus yang telah bangkit dari kematian dan namamu yang percaya kepadanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jangan pernah tinggalkan dia. Mungkin hari ini hatimu berkata, itu Pak omongan pendeta saja. Itu akal-akalan pendeta saya supaya jadi Kristen. Tidak. Saya tidak menjadikan dirimu Kristen. Selama ini anak-anakmu sekolah 3 tahun di sini, aku tidak menjadikan dirinya Kristen. Tapi aku ingin didik mereka percaya kepada Kristus Yesus. Menurutku Kristen itu bukan agama. Kristen tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan. Tapi kalau orang percaya kepada Kristus Yesus yang hidup, dia pasti selamat. Jangan khawatir engkau anakmu dididik di sini tidak pernah jadi Kristen. Kristen itu panggilan. Kalau anakmu tidak dipanggil Tuhan, siapapun tidak bisa Pak. Saya ngalami Kristen itu panggilan Pak. Anakmu kudidik di sini supaya kenal Kristus, supaya masa depannya jelas, supaya masa depannya penuh pengharapan. Anakmu dididik di sini dengan cara Kristen supaya Pak punya etika, supaya imannya kuat, supaya Pak tidak menjual Yesus. Alkitab berkata di akhir zaman akan ada banyak orang murtad. Kenapa banyak orang murtad? Karena dia tidak mengenal siapa Kristus sebenarnya. Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati ditinggalkan begitu rupa. Kristus yang bangkit dari antara orang mati dihina begitu rupa. Dianggap percaya kepada Kristus adalah sebuah kebodohan. Padahal salib Kristus bagi kita adalah kekuatan yang membangkitkan iman dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Dengar dengan baik pagi hari ini Bapak Ibu. Selama 3 tahun anak-anakmu dibina di sini oleh guru-guru yang lain, tidak dijadikan Kristen, tapi dibekali untuk hidup yang akan datang. Secara pengetahuan dibekali, secara rohani dibekali. Sehebat apapun orang itu Pak, tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Makanya ada orang berkata, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Amsal, baca Amsal pasal 22 ayat 4. Sebagai ayat terakhir bagi kita hari ini. Kalau kelihatan, mari kita baca 2-3. Itu yang kami ajarkan di sini Pak. Supaya anak-anakmu jangan tinggalkan Tuhan, tapi rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau anak-anakmu takut akan Tuhan, yang ada Pak kekayaan, kehormatan, dan keselamatan. Ada juga yang bandel. Itu biasa. Tidak semua buah dalam pohon itu semua baik. Ada yang busuk juga. Ada yang nakal juga. Tapi kenakalan mereka selalu kami coba.
baikin, coba benahin. Kalau anakmu ingin kaya, anakmu ingin sukses, ini Pak rahasianya. Takut akan Tuhan, ada kekayaan, ada kehormatan. Gue bertanya begini, orang tidak percaya Yesus kaya, betul kaya, tapi tidak punya kehormatan dan tidak punya kehidupan. Kehidupan itu bicara apa? Keselamatan. Banyak orang tanpa Kristus kaya sukses, tapi dia tidak punya kehormatan. Dia tidak punya kehidupan kekal, tidak ada. Banyak orang kaya tanpa Kristus bisa korupsi di mana-mana, bisa kaya. Tapi ujung-ujungnya dia tidak punya kehormatan, dipermalukan orang, dipermalukan Tuhan. Tapi anak-anakmu yang selama ini kami didik, supaya saya bilang ini, kalau pulang ke rumah, carilah gereja dan pergilah ke gereja. Kalau pulang ke rumah, pimpin doa makan di rumahmu. Kalau pulang ke rumah, ajak bapak mamamu berdoa, mengharapkan Tuhan memberkati rumahmu itu. Kalau engkau pulang ke rumah, jadilah saksi yang baik. Kalau kamu pulang ke rumah, engkau rajin mendukung gereja dimanapun kamu berada. Ke Kristen-Kristen, ke Katolik, supaya kamu jauh lebih baik. Supaya apa? Kristus memberkatimu kekayaan, kehormatan, dan keselamatan. Itu harapan kami. Jadi kalau ada orang berkata masuk Cahaya Harapan dipaksa jadi orang Kristen, itu kata siapa? Buktinya anakmu masih tetap Katolik. Saya cuma ajar firman. Karena banyak orang menyebut dirinya ikut Kristen, tapi tidak tahu kebenaran firman. Kalau seandainya engkau tahu kebenaran firman, firman itu akan memerdekakan kamu. Firman itu akan membuat engkau diberkati. Firman itu membuat engkau kuat dan tidak menjual Yesus kepada siapapun. Saya selalu tekankan kepada anak-anak, jangan jual Yesus kepada dalam bentuk apapun. Cintakah, uangkah, jabatankah, jangan sampai ketukar. Karena semua itu adalah sementara. Tapi kalau engkau berada pada Kristus, kekayaan, kehormatan akan bersama dengan kita. Biarlah Paskah hari ini yang terakhir bagi kelas 3 dan Bapak Ibu, doa saya engkau semakin diberkati, anak-anakmu semakin diberkati. Dan saya tahu Alkitab berkata, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Keturunan orang yang sungguh dengan Tuhan, anak-anakmu tidak akan pengangguran. Selama ini maaf bicara, SMK selalu dikuncingkan hal negatif. Tapi fakta di lapangan, orang-orang yang menguasai sawit, perusahaan sawit, CU, rata-rata anak SMK. Mereka menganggap remeh SMK, tidak masalah. Tapi kami buktikan di dunia luar bahwa SMK itu bisa. Jadi doa saya, doa kami para guru, anak-anakmu dorong terus sampai dia berhasil. Saya selalu katakan generasi zaman sekarang generasi rebahan. Maunya main handphone sambil rebahan, makan pun di tempat tidur. Dan orang-orang semaju gampang menyerah. Saya omelin Pak, saya katakan kalau kamu punya gaji kerja pertama kali, bawa orang tuamu ke Tayan, nginep di hotel seberang sana. Bawa bapak mamamu ke Tayan, makan di tempat itu, makan babi situ tuh, pulau. Yang nggak makan babi jangan makan babi, haram itu nanti. Bawa itu bapak mamamu, kasih, mak ini gaji pertama saya mak, saya bawa ke hotel, mama kan belum pernah ke hotel, mak kita tidur mak, ke hotel sama-sama ngucap syukur sama Tuhan. Mak besok kita makan mak, ada warung babi yang di pulau itu pak, enak pak. Pesanlah capcay buyung hai dan hai-hainya. Nak, kok banyak banget kau pesen? Tenang mak, uangku masih ada. Yang penting bapak mama senang. Saya selalu ajarkan waktu Natal, belikan hadiah orang tuamu. Nggak tahu beli atau enggak itu pak, saya nggak ngerti. Waktu Natal pulang, bawa hadiah. Malam tahun baru, bawa hadiah. Walaupun itu sandal swallow. Saya selalu katakan beberapa tahun lalu, ketika mama mau terima hadiah dari apa, engkau katakan hari spesial ini, mak, adik tidak punya apa-apa, aku berikan hadiah buat bapak, celana pendek harga 35.000, sekali pakai koyak dari atas ke bawah. Pak,
pakai itulah supaya engkau belajar menghormati orang tua. Kalau waktu ulang tahun, tolong telepon mama bapakmu. Ma, selamat ulang tahun. Ma, aku doakan mama sehat kuat dan luar biasa. Jangan mati ya mak sebelum punya cicit. Saya selalu katakan begitu kepada anak-anak. Saya tidak mengajarkan dia telepon terus, minta online terus. Pak, kalau anak-anakmu telepon terus, pasti engkau bosan terima teleponnya. Nah, tolong transfer. Kadang-kala Pak, saya itu suka marah kepada anak-anak. Jangan belaga. Ekonomi sulit gaya selangit. Lihat kanan kiri mau katakan ekonomi sulit gaya selangit. Ada anak Pak yang sukanya itu apa? Online. Beli gunting kuku online. Sendal swallow online. Cat kuku online. Keriting rambut online, lipstick pun online, tempat ini pun online, padahal ada namanya arang dan spidol permanen bisa itu. Saya katakan jangan seperti itu. Bahagiakan orang tuamu. Gaji pertama, bawa orang tuamu ke hotel. Bawa adik-adikmu, kasih amplop 100 supaya dia senang dan dia punya semangat untuk mengikuti teladan kamu. Ini yang kami ajarkan di tempat ini, Pak. Makanya saya ingin beritahu Bapak Ibu, jangan tinggalkan Kristus dan percayalah kepada Kristus. Masa depanmu sungguh ada, karena apa? Dia Tuhan yang hidup, yang menjamin masa depan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan nyanyikan satu lagu. Mana pemusiknya? Sebab dia hidup ada hari esok. Pari. Penggokkan kanan kirimu, punggungmu supaya tidak sakit. Karena kau terbiasa dengar khotbah bukan seperti yang kau dengar pagi ini. Buripka mana buripka? Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ini mic-nya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup tak getar, karena Tuhan liputan hari esok. Hidup jadi sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia tak gentar, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebelum kita berdoa, saya panggil jantung hati saya maju ke depan untuk berdoa bersama saya. Ini mantan pacar saya, orang yang paling cantik dunia dan akhirat. Dan saya sama istri saya itu seperti membapaki anak bapak ibu. Jadi saya sedih kalau anak bapak ibu putus sekolah. Saya sedih kalau anak bapak ibu susah diatur. Saya sedih kalau anak bapak ibu itu seperti anak kami sendiri. Dan yang paling menyedihkan, kalau mereka tidak bayar SPP, kami yang sedih sekali. Jadi silakan bayar SPP. Lihat kanan kirimu, ingat SPP ya. Silakan ngomong sebelum kita berdoa. Baik. Kita bersyukur hari ini kita Paskah. Firman Tuhan sudah katakan, anak-anak, di momen ibadah terakhir kita bersama hanya satu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seberhasil apapun orang, tanpa Tuhan, satu waktu akan terendah. Tapi kalau dengan Tuhan, walaupun dari kecil, tetapi semakin besar. Bapak Ibu,
Mari kita pun bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Pagi hari ini kami bersyukur ada orang tua siswa kelas 12 di tengah-tengah kami. Ada anak-anak, kami bersyukur kepada Tuhan. Momen Paskah kami peringati bahwa kami memilih bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup. Iman kami tidak pernah salah. Kepercayaan kami tidak pernah salah. Pengharapan kami tidak pernah salah. Bapa di dalam surga, Tuhan tidak pernah mengajarkan agama, tetapi Tuhan hanya mengajarkan bahwa kebenaran percaya kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Kami tidak mau dibatasi oleh agama, tapi kami tahu Bapa di surga, Tuhan mengasihi kami semua. Hari ini kami lepaskan berkat kepada orang tua. Hari ini kami lepaskan berkat kepada anak-anak kami. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Kami lepaskan kemurahan Tuhan bagi mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada di antara anak kami yang gagal. Masa depan mereka secara khusus Tuhan, yang hari ini akan dilepas dalam bentuk apapun. Selama ini apa yang mereka lakukan salah di hadapan Tuhan, kami lepaskan pengampunan kepada mereka. Kami mau lepaskan mereka dengan hati yang sukacita. Kami secara manusia guru tidak mampu Tuhan mendidik mereka seperti yang Tuhan mau. Tetapi kami hanya mampu kelemahan-kelemahan kami bawa kepada Tuhan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Pelihara anak-anak kami Tuhan. Hari ini mereka akan berakhir dari tempat ini. Di luar kami tidak bisa lagi mengingatkan mereka. Tapi firman yang kami beritakan selalu mengingatkan mereka berharap kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, mereka tahu ada satu Tuhan dalam Yesus Kristus yang sanggup menolong mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tidak ada di antara mereka yang kecewa dengan hidup mereka. Kalau Tuhan dalam pekerjaan, dalam pergumulan-pergumulan di duniawi, mereka mengalami kesusahan, mereka percaya ada Tuhan menolong mereka. Ada Tuhan yang sanggup bersama dengan mereka. Orang tua di tempat ini kami serahkan kepada Tuhan. Mereka sudah berjuang untuk anak-anaknya dengan segala kelemahan yang mereka punya sebagai orang tua. Hari ini Tuhan kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami berjanji untuk mendampingi anak-anak kami sampai mereka menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berjanji para orang tua di tempat ini Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan. Tuhan, karena kami tidak memperhitungkan, jangan terlalu fokus dengan hal dunia di tempat ini. Tuhan, kami melihat ada hal kekekalan yang harus kami perjuangkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kemurahan Tuhan ada bagi kami. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Berkati kami semua. Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu. Para malaikat Tuhan kirim menjaga kami keluar masuk kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.